Kisah kali ini akan menceritakan tentang pengalaman seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Bandung. Nama karyawan itu akan kita samarkan, sebut saja namanya Tony. Kantor tempat Tony bekerja berada di lantai 7 salah satu gedung perkantoran yang ada di Bandung. Sudah 3 tahun lamanya Tony bekerja di sana. Lingkungan tempat Tony bekerja cukup nyaman. Hal itu membuat Tony merasa betah di sana. Namun, ada satu hal yang menjadi desas-desus di lingkungan kerjanya. Konon, di gedung itu ada sesosok hantu yang suka mengganggu para pekerja. Hantu itu menyerupai seorang office boy. Menurut cerita, dulunya ada seorang office boy yang dikenal rajin dan ramah kepada siapa saja. OB tersebut biasa dipanggil Mang Asep. Suatu hari, saat satpam gedung melakukan patroli malam, satpam tersebut menemukan sebuah mayat menggantung dengan kondisi yang mengenaskan. Matanya hampir keluar dan lidahnya menjulur. Ketika diperhatikan lagi, ternyata mayat tersebut adalah Asep. Office boy yang selama ini dikenal rajin dan ramah. Entah apa yang membuat OB tersebut nekat melakukan gantung diri. Setelah kejadian tersebut, suasana kantor menjadi mencekam. Beberapa karyawan mengaku dihantui sosok yang menyerupai Mang Asep. Beruntungnya, selama 3 tahun bekerja, Tony belum pernah sekalipun menyaksikan hal ganjil. Hingga suatu malam saat dirinya sedang lembur dikarenakan pekerjaan yang harus segera diselesaikan, Tony mengalami kejadian yang mengerikan. Tony masih ingat malam itu saat dirinya mengerjakan laporan di meja kerjanya. Tony merasakan hembusan angin yang entah dari mana. Padahal saat itu jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Saat itu masih ada satu kawan di ruangan yang sama dengan Tony. Sebut saja namanya Anton. Ton, kamu masih lama? Masih nih kayaknya, nanggung. Besok kan udah libur. Laporannya mesti aku selesaiin malam ini. Aku
juga belum selesai sebenarnya. Tapi aku ada janji sama temenku. Biarinlah, kalau nanti aku dimarahin, aku pulang aja dulu. Tega kamu ninggalin aku sendirian. Ya udah, ayo pulang aja sama-sama. Biar kalau dimarahin kita sama-sama. Hihi. Enggak, aku belakangan aja. Ya udah kalau gitu aku tinggal ya. Setelah kepergian Anton, Tony hanya seorang diri di kantor. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Tiba-tiba, Tony mendengar suara benda jatuh. Tony mencoba untuk tidak menghiraukan suara itu. Secepat mungkin, Tony berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Waktu berjalan. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sebentar lagi, pekerjaan Tony akan selesai. Namun, karena sedikit mengantuk, Tony berinisiatif membuat kopi di dapur. Saat berjalan ke arah dapur, samar-samar Tony mendengar suara orang sedang membuat kopi. Siapa di dapur? Perasaan selain aku nggak ada siapa-siapa lagi di kantor. Pelan-pelan Tony berjalan dan ketika sampai dapur, Tony tak melihat siapapun di sana. Namun di meja dapur, Tony melihat terdapat satu buah cangkir yang sudah terisi kopi. Dan di sebelahnya ada sendok bekas mengaduk. Tony mencoba memegang gelas itu. Dan benar saja, gelas itu terasa masih panas, seolah kopi itu memang baru saja diseduh. Karena merasakan hal yang aneh, saat itu Tony mengurungkan niatnya. Kopi di meja pun sama sekali tidak dia minum. Dia merasa janggal dengan kejadian tersebut. Dengan buru-buru, Tony kembali ke mejanya dan membereskan berkas-berkas itu agar Tony dapat segera pulang. Ketika sedang buru-buru, tiba-tiba Tony mendengar suara orang menyapu lantai. Seketika Tony mematung. Tony merasakan hal itu sama sekali tidak wajar. Jika ada office boy yang menyapu, tidak mungkin dilakukan malam-malam begini. Perlahan, Tony mencoba mencari sumber suara itu. Dan betapa kagetnya saat Tony melihat ada seorang office boy yang sedang menyapu
dengan posisi membelakangi Tony. Tony memperhatikan kaki orang itu untuk memastikan apakah sosok di hadapannya itu adalah manusia atau hantu. Dirinya merasa sedikit lega saat melihat kaki orang itu menapak tanah. Mas, nyapu kok malam-malam mas? Kenapa nggak besok pagi aja? Saat Tony bertanya, Opi itu sama sekali tidak menanggapi. Mas, woi, diem aja. Opi tersebut perlahan membalikkan badannya, dan betapa kagetnya Tony saat melihat sosok di hadapannya nampak begitu mengerikan. Wajahnya pucat, matanya melotot hingga bola matanya hampir terlepas. Lidahnya menjulur panjang hingga ke perut, disertai air liur yang menetes deras. Tony tak bisa berkata-kata. Tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak. Kakinya terasa lemas lunglai, dan perlahan penglihatannya kabur, kemudian pingsan. Ketika sadar, di sampingnya sudah ada Pak Rahmat dan Pak Cipto, satpam gedung tempat kantornya berada. Alhamdulillah mas, sudah sadar mas. Kenapa mas bisa sampai pingsan? Tanya Pak Rahmat. Tony lantas menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya. Astagfirullah. Jadi mas Tony didatangi hantu Asep. Di sini hati-hati mas kalau malam. Kalau bisa jangan sendirian di kantor. Waktu itu ternyata jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Berarti kurang lebih 3 jam dirinya pingsan. Pak Rahmat dan Pak Cipto membantu Tony membereskan barang-barangnya dan mengantarnya turun ke lantai bawah. Sejak saat itu, rumor tentang hantu Asep semakin merebak di kantor. Hal ini membuat patroli malam semakin ditingkatkan, serta adanya peraturan tidak boleh berada di kantor lebih dari jam 9 malam.